Pemirsa, pendaftaran Pilkada 2024 telah diketuk palu mengikuti putusan dari Mahkamah Konstitusi. Walau waktu tersisa cukup sempit, namun pelonggaran threshold dinilai masih mungkin mempengaruhi peta koalisi dan pencalonan. Bagaimana peta koalisi itu berubah? Selengkapnya dalam Benang Merah Meraba Konstelasi pasca putusan MK. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) urung menggelar rapat paripurna pada Kamis 23 Agustus 2024 lantaran tidak memenuhi persyaratan quorum dan kemudian diiringi dinamika politik yang begitu cepat. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menegaskan pendaftaran Pilkada 2024 pada tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024 akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kini, ambang batas pencalonan ditentukan berdasarkan jumlah pemilih di masing-masing daerah. Rentang ambang batas antara 6,5 hingga 10% dari total suara sah pemilu sebelumnya. Karena pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, kita sama-sama tahu sudah pada tahapan pendaftaran Pilkada. Nah, oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tunduk pada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. KPU RI akan menyampaikan surat edaran kepada jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang pada pokoknya dalam pelaksanaan pendaftaran pasangan calon memedomani putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Menyusul penegasan-penegasan itu, penerapan putusan Mahkamah Konstitusi perihal pelonggaran ambang batas pencalonan dinilai berpotensi menyuguhkan konstelasi politik Pilkada 2024. Sebab, kini semakin banyak partai yang berpeluang mengajukan calon sendiri. Toh, kalaupun harus berkoalisi, persyaratannya tidak seberat sebelumnya. Koalisi besar boleh jadi tidak lagi menjadi penentu peta politik di kompetisi pilkada. Koalisi yang besar itu tidak menjadi determinasi lagi untuk menentukan peta politik di kandidasi pilkada. Nah, karena itu ini ada perubahan semua partai memiliki hak eksklusif yang relatif sama. Ini sesuatu yang memudahkan semua, bukan hanya 1-2. Mungkin sorotannya ada di Jakarta. Tapi sebagai warga Banten yang hari ini baru satu nama yang muncul. Sementara partai lain mengklaim mereka tidak bisa mendapatkan akses itu karena kursi atau suaranya kurang, ya kami bergembira. Meski begitu, pelonggaran ambang batas pencalonan ini dinilai belum maksimal dimanfaatkan partai-partai politik menyodorkan kader sendiri untuk berkompetisi. Saya kira juga berkaitan dengan banyaknya partai-partai yang baru saja menggelar entah itu kongres atau muktamar atau munas, dan ada semacam ketakutan yang saya kira juga sangat beralasan. Kalau misalnya mereka tidak solid, itu akan diganggu tingkat legitimasi, terutama di mata pemerintah. Jadi hal-hal semacam ini saya kira yang membuat saya punya kesimpulan efek putusan MK tidak cukup maksimal, terutama dalam menyodorkan pilihan yang beragam kepada masyarakat. Perlu disadari, perlu diterima bahwa untuk mencalonkan seseorang menjadi pimpinan daerah dari partai politiknya juga perlu keberanian dari partai tersebut. Keberaniannya itu tidak hanya dari sisi katakanlah elektoral saja, tapi juga keberanian secara politis. Di daerah itu kan banyak yang tidak linier koalisinya. Karena tadi saya sampaikan ada cross koalisi, contohnya yang paling nyata itu di Jawa Barat. Nah, tentu juga di beberapa daerah. Dampak putusan MK ini juga selain di daerah-daerah ibu kota seperti Jakarta,
di kabupaten kota yang selama ini dimungkinkan munculnya calon tunggal, itu kemudian tidak lagi ada calon tunggal. Karena dengan threshold yang diputuskan MK itu membuat partai politik itu bisa mengusung calonnya sendiri. Itulah yang membuat kemudian pilihan-pilihan masyarakat itu semakin banyak. Sulit dipungkiri, pemilihan gubernur Jakarta paling disorot. Jika mengacu pada putusan MK itu, maka partai politik cukup mengumpulkan suara sebesar 7,5% di pemilu DPRD terakhir untuk dapat mengusung paslon di Pilkada Jakarta. PDI Perjuangan bak mendapat angin segar karena dapat mengusung pasangan calon sendiri tanpa harus berkoalisi. Diketahui perolehan suara dan kursi PDI Perjuangan di DKI pada pemilu lalu sebesar 14,15% atau setara 15 kursi. PDI Perjuangan tentu tak ingin melewatkan kesempatan berharga ini. Pada tanggal 20 Agustus kemarin, tepat setelah 1 jam putusan Mahkamah Konstitusi, saya ditugaskan oleh partai untuk bertemu secara langsung dengan Mas Anies Baswedan untuk menjajaki kemungkinan kerjasama itu. Saya sebut kemungkinan kerjasama itu karena memang banyak kader di PDI Perjuangan yang juga sebenarnya siap untuk dikontestasikan di dalam Pilkada DKI Jakarta ini. Anies Baswedan yang santer dikabarkan bakal diusung PDI Perjuangan berdampingan dengan Rano Karno batal dideklarasikan pada H-1 pendaftaran. Bahkan Anies pun tidak tampak saat Partai Banteng Moncong Putih mengumumkan calon kepala daerah gelombang 3 itu. PDI Perjuangan kemudian ramai disebut lebih memilih kader sendiri, yakni Pramono Anung berdampingan dengan Rano Karno untuk maju di Pilkada Jakarta. Dan kita tunggu sajalah 1-2 hari ini. Memang PDI Perjuangan selalu berada dalam posisi di ujung ketika bukan hal-hal yang sifatnya strategis. Dan ini kan bukan hanya Jakarta yang belum kami putuskan, ada Jawa Timur juga, ada Jawa Barat. Ya mudah-mudahan siapa yang terbaik untuk rakyat Jakarta, rakyat Jawa Timur, rakyat Jawa Barat, dan 30-an daerah lain yang belum kami putuskan, akan segera diputuskan. Putusan MK soal ambang batas dipercaya menguntungkan semua bangsa Indonesia karena berlaku untuk seluruh masyarakat di Republik ini. Mereka yang memiliki integritas dan kecakapan kepemimpinan, waktunya tampil ke depan mengalirkan semangat perbaikan.